Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPD Yelisade Magelang. Kita bersyukur hari ini kembali kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan pada hari ini adalah bibir yang bersih. Kita buka bersama kitab kita di dalam Zefanya 3 ayat 9 dan juga ayat 13. Sekali lagi Zefanya 3 ayat 9 dan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ayat yang ke-13, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam perikop ini mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20, Zefanya datang memberitahukan rencana Tuhan untuk menebus bangsa-bangsa yang sudah dibersihkan, yang telah dibersihkan dari hukuman, ya, atau dari dosa-dosa mereka. Bangsa-bangsa ini nantinya akan diperdamaikan kembali dengan Allah. Dan salah satu dari bangsa-bangsa itu juga adalah terdapat di dalamnya sisa dari umat Israel yang mau bertobat dan kembali percaya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita pun yang adalah umat-umat Israel, ya, Israel rohani, dulunya kita memang hidup di dalam dosa, banyak kejahatan-kejahatan yang mungkin kita lakukan. Tetapi jika kita mau bertobat, mau kembali kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan Yesus, maka kita pun juga akan dibersihkan dosanya dan diperdamaikan dengan Allah. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dikatakan bahwa bangsa-bangsa yang telah dibersihkan dosanya, serta umat Israel yang tersisa, yang mau bertobat kembali kepada Tuhan. Dalam ayat 9 tadi firman Tuhan berkata, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih. Mereka ini akan diberikan bibir yang bersih. Seperti apakah bibir yang bersih itu yang diberikan oleh Allah dan dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini? Kita melihat yang pertama, bibir yang bersih itu adalah bibir yang memanggil nama Tuhan. Tadi ayat selanjutnya dikatakan supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, ya. Bibir yang bersih, ya, yang firman Tuhan katakan yang pertama adalah bibir yang memanggil nama Tuhan. Bibir yang memanggil nama Tuhan adalah bibir atau mulut yang mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Jika bibir kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, maka dengan itu menunjukkan bahwa kita ini benar-benar percaya kepadanya. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Roma 10 ayat yang ke-9 firman Tuhan di sana mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di sana firman Tuhan, jika kita mengaku, ya, bahwa Tuhan Yesus adalah Raja, itu menunjukkan bahwa kita percaya kepadanya. Dan di sini dari ayat firman Tuhan Roma 10 ayat 19 tadi mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya untuk bisa memanggil nama Tuhan, kita harus terlebih dahulu mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana bibir atau mulut kita dapat memanggil nama Tuhan jika belum ada pengakuan dari bibir itu sendiri bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kita bisa dengan leluasa memanggil nama Tuhan, berseru kepadanya jika kita sudah benar-benar mengakui dengan mulut kita, dengan hati kita bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam setiap hari yang akan kita jalani, ya, kita akan selalu mengutamakan Tuhan, menyebut nama Tuhan, berseru kepadanya setiap waktu. Dalam Roma 10 ayat yang ke-13 juga di sana dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Setelah kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Raja dalam kehidupan kita, bibir yang bersih itu adalah bibir yang memanggil nama Tuhan, mengakui Tuhan dalam kehidupannya dan kemudian memanggil nama Tuhan, berseru kepadanya. Dan berseru kepada nama Tuhan itu adalah ketika kita memanggil namanya di dalam setiap doa-doa kita, berseru kepadanya.
Dan firman Tuhan berkata jika kita memanggil nama Tuhan, berseru kepadanya, kita akan diselamatkan. Tidak hanya dibersihkan dari dosa-dosa ya, ataupun dari pelanggaran-pelanggaran, tetapi kita juga akan diberikan keselamatan yang kekal, kehidupan yang abadi. Ya, jika kita selalu menggunakan bibir atau mulut kita untuk memanggil nama Tuhan, mengakui Dia di dalam setiap kehidupan kita sebagai juru selamat. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan untuk memiliki bibir yang bersih, yaitu bibir yang memanggil nama Tuhan, mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Dan bibir yang selalu memanggil nama Tuhan bisa kita praktekkan dengan kita menggunakannya untuk memuji nama Tuhan. Bibir kita ini, mulut kita ini kita gunakan untuk memuji nama Tuhan, menggunakannya untuk berdoa, memohon kepada Tuhan. Kemudian menggunakan bibir kita ini untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan, berterima kasih buat setiap kebaikannya. Juga bibir kita ini bisa kita gunakan untuk menyaksikan, memberitahukan kepada sesama tentang kuasa dan kebaikan Tuhan. Dan juga mulut kita atau bibir kita ini bisa kita gunakan untuk mengatakan kata-kata berkat, mengucapkan firman Tuhan, hal-hal yang membangun atau menguatkan sesama kita. Yesaya 12 ayat 4 berkata, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bibir yang Tuhan berikan kepada kita nantinya pasti akan kita gunakan untuk bersyukur kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan dan memberitahukan perbuatannya yang ajaib. Oleh sebab itu, belajarlah untuk memiliki bibir yang bersih, seperti yang dituliskan dalam firman Tuhan. Allah yang akan memberikannya dalam kehidupan kita. Kita minta kepada Bapa supaya kita bisa memiliki bibir yang bersih, yaitu bibir yang mengakui Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga bibir yang selalu memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang kedua, kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, bibir yang bersih ini seperti apa yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini. Tadi kita sudah belajar tentang bibir yang selalu memanggil Tuhan, ya, mulut yang mengakui Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, bibir yang bersih, yaitu adalah bibir yang jujur. Ayat yang ke-13 dalam Zefanya 3 yang kita sudah baca tadi. Di sana dikatakan mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Nah, ini adalah berbicara tentang bibir yang jujur. Bibir yang tidak melakukan kelaliman, bibir yang tidak berbicara bohong, bibir yang tidak akan terdapat lidah penipu di dalamnya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berkata jujur atau menjadi orang yang jujur adalah harga yang mutlak, adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Apapun situasi dan keadaannya, kita dituntut untuk selalu hidup di dalam kejujuran. Tentu tidak mudah, tapi menuntun kita pada kebenaran dan keselamatan. Memulai kejujuran dalam hati kita, ya, yang tercurah melalui bibir kita, melalui perkataan kita, akan membentuk perilaku kehidupan yang berkenan di hadapan manusia dan juga tentunya di hadapan Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dusta atau kebohongan adalah merupakan sifat atau perbuatan iblis, ya. Yohanes 8 ayat 44 di sana mengatakan bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Dan dalam kitab Amsal dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan bergaul erat dengan orang-orang yang jujur, bukan dengan orang-orang yang pendusta, orang-orang yang mengatakan hal-hal yang tidak benar. Jadi salah satu syarat, ya, utama untuk dapat memiliki hubungan yang karib atau bergaul karib dengan Tuhan adalah kita harus hidup dalam kejujuran. Dalam Amsal 3 ayat 32 di sana dikatakan bahwa Tuhan bergaul erat dengan orang-orang yang jujur. Artinya kita harus menjadi pribadi yang selalu terbuka di hadapan Tuhan, ya. Tidak ada yang kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Jika kita mengatakan sesuatu, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya. Marilah kita meminta kepada Bapa, ya, yang adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar diberikan bibir yang bersih ini. Seperti dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa bangsa-bangsa yang sudah disucikan dosanya, sudah dibersihkan dari dosa, mereka akan diberikan bibir yang baru. Kita pun Israel rohani yang sudah mau bertobat kepada Tuhan, kita juga akan diberikan bibir yang bersih ini, yaitu bibir yang mau selalu
mengakui Tuhan, bibir yang selalu memanggil nama Tuhan, dan juga bibir yang jujur. Jika kita memiliki bibir yang bersih dari Allah, maka kita akan menjadi Israel rohani yang selalu rendah hati, ya. Di sini rendah hati bisa juga berbicara tentang bagaimana kehidupan kita menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu memerlukan Tuhan, dan juga selalu mencari perlindungan pada nama Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12 dari Zefanya 3 ini. Di sana dikatakan, di antaramu akan kuberikan hidup, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Kita akan menjadi seperti umat-umat ini yang rendah hati, yang selalu mencari perlindungan kepada Tuhan. Jika kita memiliki bibir yang bersih itu daripada Allah, kehidupan kita selalu mengakui Tuhan dan selalu mengatakan hal-hal yang jujur, hal-hal yang benar, maka kita pun akan menjadi umat-umat yang rendah hati, umat-umat yang selalu mengandalkan Tuhan dan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita dan juga menjadi tuntunan dalam kehidupan kita saat-saat ini dalam menghadapi keadaan dunia sekarang. Kita perlu benar-benar memperbaiki kehidupan kita. Bibir kita, mulut kita, apapun yang kita katakan, kiranya kita selalu memperkatakan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita itu adalah hal yang sangat utama, yaitu menunjukkan bagaimana kepercayaan kita kepadanya dan juga bagaimana kita mau mengatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang jujur, tidak hanya kepada sesama tapi juga kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu hidup benar di hadapan-Mu. Kami juga rindu Tuhan diberikan bibir yang bersih, bibir yang selalu mengakui Engkau, bibir yang selalu memanggil nama-Mu, dan juga bibir yang selalu mengatakan hal-hal yang benar di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang, supaya kehidupan umat-umat Tuhan semakin setia dan semakin dekat, sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Engkaulah Allah kami yang maha kuasa Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau bertahta di tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.